Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai single moving average. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Diawali dari pengertian single moving average. Single moving average atau dapat kita artikan sebagai rata-rata bergerak tunggal untuk periode T adalah nilai rata-rata untuk N jumlah data terbaru. Dengan munculnya data baru, maka nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan menghilangkan data yang lama dan menambahkan data yang baru. Oke ya, itu adalah pengertian dari single moving average. Kemudian, moving average ini digunakan untuk memprediksi, meramalkan nilai pada periode berikutnya. Artinya kalau kita memiliki data time series periode minggu sampai minggu ke-40, kita dapat memprediksi nilai pada periode ke-41. Begitu juga bulan, misalkan kita memiliki data sampai bulan Agustus, maka kita dapat memprediksi nilai pada bulan berikutnya. Oke ya. Kemudian, model ini sangat cocok digunakan pada data yang stasioner, yaitu data yang konstan terhadap variansi, tetapi tidak dapat bekerja, tidak dapat digunakan dengan data yang mengandung unsur tren atau musiman. Oke ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, cara menghitung. Nah, ini adalah rumus single moving average. ST plus 1 sama dengan XT ditambah XT min 1 ditambah XT min N plus 1 dibagi dengan N. Di mana ST plus 1 adalah peramalan untuk periode ke T plus 1. Kemudian XT adalah data periode ke T, sedangkan N-nya sendiri adalah jangka waktu moving average. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa ukuran akurasi peramalan dengan menggunakan moving average. Yang pertama, persen error atau PE, merupakan kesalahan persentase dari suatu peramalan. Nanti biasanya kita tambahkan dengan nilai mutlak, itu berubah menjadinya absolute persen error. Oke ya, berikutnya mean absolute percent error, MAPE, merupakan nilai tengah kesalahan persentase absolut dari suatu peramalan. Nah, ini yang menjadi ukuran akurasi peramalan dari moving average. Dilihat dari MAPE-nya. Kalau MAPE-nya itu semakin kecil, maka akurasinya akan semakin tinggi. Oke ya, teman-teman. Kita beralih ke contoh. Misalkan jika peramalan dengan metode 3 bulan moving average untuk bulan Juni adalah, nah di sini ada data 3 bulan sebelumnya yaitu Maret, April, Mei. Maka kita dapat meramalkan penjualan bulan Juni dengan menggunakan moving average 3 bulan. Berarti di sini S4 sama dengan X3 ditambah X2 ditambah X1 dibagi dengan N-nya. N-nya itu adalah jangka periode dari moving average, yaitu 3 bulan. Tinggal kita jumlahkan semua, maka diperoleh nilai penjualan untuk bulan Juni adalah 20.000. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana caranya kita meramalkan menggunakan moving average periode 3.
Oke ya teman-teman, kita lanjutkan. Ilustrasi berikutnya. Di sini ada tabel permintaan dari bulan Januari sampai Desember. Kita ingin meramalkan untuk periode 3 bulan. Berarti kita mulai dari bulan April. Nah, Januari, Februari, Maret ini dijadikan dasar untuk menghitung prediksi bulan April, ya. Di sini diperoleh 20. Dari mana? Dari 20 ditambah 21 ditambah 19 dibagi 3. Diperolehlah 20. Ini diletakkan di bulan April. Kemudian untuk Mei berarti diperoleh dari menjumlahkan bulan Februari, Maret, April. 21 ditambah 19 ditambah 17 baru dibagi dengan 3. Diperolehlah 19. Letakkan di bulan Mei. Kemudian untuk Juni berarti kita perlu data dari bulan Maret, April, Mei. Kita jumlahkan baru dibagi dengan 3. Dan seterusnya. Kemudian kalau kita menginginkan periodenya 5 bulan, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei dijadikan dasar untuk meramalkan ke bulan Juni. Nah, di sini ya, kita jumlahkan semua 5 bulan sebelumnya, ya dibagi dengan 5, diletakkan di bulan Juni. Dan seterusnya. Oke ya teman-teman, ini adalah ilustrasi bagaimana kita menggunakan metode single moving average. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh. Diketahui data penjualan suatu produk adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data penjualan dari periode ke-1 sampai periode 22. Tentukan peramalan forecast penjualan untuk periode ke-23 dengan menggunakan single moving average 2, MA2, dan single moving average 5, MA5, kemudian bandingkan hasilnya. Nah, untuk lebih memudahkan, kita akan selesaikan kasus ini dengan menggunakan RStudio. Jadi silakan teman-teman persiapkan RStudionya. Oke, kita buka RStudionya di sini. Yang pertama kita akan ramalkan dengan menggunakan single moving average. Cara pertama, teman-teman harus inputkan data tersebut. Nah, ini ya. Dari periode pertama sampai periode ke-22. Inputkan, jangan sampai ada yang salah atau keliru ya. Oke. Kemudian kita beri nama data tersebut, misalkan namanya adalah data, kemudian kita inputkan ya. Satu per satu sampai periode yang terakhir. Oke, di sini data, nama variabelnya atau nama datanya, kemudian C kita inputkan satu per satu. Oke ya, teman-teman cukup jelas ya. Oke, kemudian kita akan coba panggil data. Oke, sudah terinputkan di sini. Berikutnya kita akan coba mengetahui seluruh jumlah datanya. Berarti kita gunakan sum dari data. Oke, diperoleh keseluruhan datanya adalah 6.867. Kemudian langkah berikutnya kita perlu mendefinisikan banyaknya data. Misalkan kita beri nama N sama dengan length dari data. Ini untuk mengetahui banyaknya data. Oke, kita akan jalankan, kemudian kita panggil. Ternyata N-nya itu adalah 22. Betul ya, dari periode 1 sampai periode 22. Oke, selanjutnya kita akan ramalkan dengan menggunakan single moving average 2 atau kita singkat saja dengan MA2.
kita harus definisikan dulu di sini suatu variabel K. Supaya membedakan dengan yang lainnya, kita beri indeks 2, K2 sama dengan periode yang diinginkannya, yaitu 2. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat rumus dari moving average 2. Sini, rumus moving average 2 atau MA2. Oke, di sini berarti kita harus definisikan dulu. Namanya adalah MA2 sama dengan kita akan bentuk ke dalam bentuk array. Ya, kemudian tetap mencantumkan NA, kemudian dimensinya atau panjang dari array-nya itu adalah CN. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Kita buat dulu nama variabelnya adalah MA2, bentuknya adalah array, kemudian NA tetap dicantumkan, kemudian panjang dari array-nya itu adalah N. Kita akan coba jalankan. Kita akan coba panggil, pasti masih dalam bentuk NA. Oke, betul ya di sini ya. Kalau teman-teman hitung pasti jumlahnya adalah 22. Oke, selanjutnya kita akan inputkan sesuai dengan rumusnya, berarti for I in 1 sampai N ya. Kemudian di sini MA2-nya kita akan isi ya. Nilai yang di sini kita akan isi sesuai dengan rumusnya, berarti MA2. Kemudian di sini misalkan I-nya itu 1 ya, berarti 1 ditambah 2 3. Berarti MA2 yang pertama itu diletakkan di baris yang ketiga. Berarti di sini I plus K ya. Sama dengan merupakan min rata-rata dari nama datanya, yaitu data. Kita ambil dari data ke I sampai I plus K2 min 1. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti diletakkan di I plus K. Jadi kalau I-nya itu 1 berarti kita akan letakkan di baris yang ketiga. Nilainya itu merupakan rata-rata dari data pertama sampai I, kemudian ditambah K2 min 1. Berarti I1, I2. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita akan jalankan. Oke, di sini ternyata error karena bukan K ya, harusnya K2. Sorry. Oke, kita akan jalankan kembali. Oke, betul ya. Kemudian kita akan panggil MA2. Sekarang sudah ada nilainya. Nah, di sini. Kita mulai dari baris yang ketiga atau urutan yang ketiga di sini ya. Oke, teman-teman, sampai sini cukup jelas ya. Berikutnya, kalau teman-teman ingin melihat dalam bentuk tabel, kita gunakan view dari MA2. Kita jalankan. Nah, nanti akan bentuknya tabel seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan memprediksi ya. Ramalan ya, ramalan atau prediksi. Prediksi MA2 ya untuk periode ke-23. Oke, berarti di sini kita menggunakan rumus prediksi MA2 sama dengan time series ya, TS dari MA2 periode 23 start ya sama dengan 23
Kemudian frekuensinya hanya 1. Oke, kita akan jalankan. Oke, di sini terjadi error karena, nah ya di sini kurang tutup ya, sorry. Oke, kalau sudah kita akan jalankan kembali. Ini kelebihan. Oke. Betul ya. Kemudian kita akan panggil prediksi dari MA2. Oke, diperoleh prediksinya itu adalah 211,5. Ini ramalan untuk periode ke-23. Oke, berikutnya kita akan mencari nilai akurasi dari peramalan MA2. Berarti di sini akurasi peramalan. Teman-teman harus mencari dulu yang namanya adalah AP ya. Absolute percent error. Nah, ini caranya teman-teman harus beri nama dulu ya, berarti PE2 sama dengan bentuknya adalah array, kemudian NA tetap dimunculkan, kemudian dimensinya atau panjangnya sama dengan N ya. Oke, seperti ini kita akan jalankan. Kita akan panggil PE2. Ini jelas nilainya akan NA semua. Kemudian kita akan inputkan nilai NA-nya itu menggunakan rumus for dari I in 1 sampai N ya. Kemudian PE2 I sama dengan absolute dari data I dikurangi MA2I, kemudian kayak diberi dalam kurung ya, dibagi dengan data I, kurung tutup ya. Kalau sudah kita akan jalankan. Oke, kita akan panggil PE2, maka diperoleh nilai yang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita peroleh nilai absolute percent error, selanjutnya kita akan mencari nilai MAPE ya. Mean absolute percent error. Ya, berarti di sini kita akan definisikan namanya dulu, MAPE 2 sama dengan min, berarti rata-rata ya, min dari PE2. Karena di dalam PE2 ini ada NA, berarti kita harus hilangkan nilai NA tersebut menggunakan perintah NA.rm ya. Jadi NA-nya itu kita remove, kita hilangkan. Di sini perintahnya adalah true. Kalau sudah kita akan jalankan. Kemudian kita panggil MAPE2. Nah, diperoleh nilai 0,6482695. Ini adalah nilai MAPE ketika kita menggunakan moving average 2. Jadi prediksinya tadi kita akan panggil lagi. Prediksinya adalah 211,5 dengan nilai MAPE 0,6482695. Oke, sekarang kita akan mencari dengan moving average 5. Langkahnya hampir sama ya, teman-teman. Kita kopikan saja. Nah, di sini tinggal kita akan ubah karena datanya sama, berarti single moving average 5 ya, MA 5. Kemudian K-nya kita ganti K5 sama dengan 5. Kemudian moving average 5 MA 5.
Kemudian kita namai dengan MA5, array NA dimensinya N, ini MA5. Kemudian di sini for I in 1 sampai N, betul. MA-nya ganti MA5, kemudian K-nya adalah K5, min data I diganti K-nya adalah K5, kita panggilnya adalah MA5. Kemudian view MA5. Berikutnya ramalan prediksi MA5 untuk periode 23. Kita ganti di sini MA5, kemudian time series MA5, prediksi MA5 seperti ini. Kemudian PE-nya kita ganti PE5. Kemudian di sini for I in 1 sampai N, PE-nya PE5. Kemudian datanya tetap, MA-nya ganti MA5. Kemudian kita panggil PE. Mape-nya Mape5, min dari PE5. Kemudian Mape5. Kita panggil prediksinya prediksi 5. Oke ya, ini sudah kita edit. Semuanya kita ganti dengan 5 ya. Kita akan jalankan dari awal. Oke. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Kita akan kembali lagi ke skripnya. Kita akan jalankan untuk ramalannya ternyata diperoleh. Untuk periode ke-23 itu adalah 338,8. Akurasinya kita lihat ternyata 0,541395. Dengan prediksinya tadi adalah 338,8. Jadi kalau kita bandingkan antara MA2 dengan MA5, maka yang lebih akurat itu adalah MA5. Karena nilai MAPE-nya itu lebih kecil. Jadi lebih baik kita menggunakan MA5. Oke teman-teman, ini adalah cara meramalkan, memprediksi dengan menggunakan single moving average. Mudah-mudahan dapat diikuti dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.